Perkenalkan, nama saya Dewi Kusuma Tukti dengan NIM 180205058 dari kelas 18A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada manusia. Tujuan untuk reproduksi ialah menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Umumnya, kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi internal. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis, sedangkan ovum dibentuk dengan proses oogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet, disebut dengan gametogenesis. Organ reproduksi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Sedangkan organ reproduksi pada wanita terdiri dari oviduk, ovarium, dan vagina. Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi, yaitu 1. Produksi menghasilkan sel kelamin atau sperma. 2. Pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Yang pertama yaitu testis. Berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong atau kantong buah zakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau testosteron. Yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ketiga, kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari seorang pria melalui proses ejakulasi. Yang keempat, penis. Organ reproduksi luar genitalia laki-laki terdiri dari kepala, gland atau dan batang. Pada ujung gland ada permukaan uretra, di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah. Batang ini terisi darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsangan seksual. Vesikulasi seminalis, yaitu kelenjar yang terletak di bawah vesikulasi urinari pria yang berfungsi menghasilkan cairan semen. Kelenjar prostat, kelenjar yang terletak di antara vesikulasi urinari pria dan penis yang berfungsi mengatur sirkulasi air mani dan air seni. Kelenjar Cowper, dua kelenjar kecil yang terletak di atas penis yang berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi. Epididymis, saluran gulung yang terletak di belakang testis yang berfungsi menyimpan sperma sebelum terjadi ereksi saat berhubungan seksual. Inhibin adalah glikoprotein yang membantu pelepasan FSH dan LHB. Yang kedua yaitu organ reproduksi wanita, terdiri dari ovarium, oviduk, dan vagina. Yang pertama yaitu ovarium, berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta ketika di rahim ibunya. Pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan
berstruktur seperti buah bulat yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesterol. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong, berjumbai-jumbai atau vibrat. Vibra berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pembuahan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapis, yaitu perimeterium, myometerium, dan endometerium. Endometerium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat menstruasi. Yang ketiga yaitu vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epitelium seminiferus di bawah kontrol hormon gonadotropin dan hipofisis. Tubuli seminiferus terdiri atas sel-sel seretoli dan sel germinalesis. Spermatogenia terletak di 2-3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogenia berdiferensiasi melalui tahap-tahapan perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Sel spermatozoa, disingkat sperma, yang bersifat haploid dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididymis. Proses spermatogenesis adalah tahapan awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis 2, yaitu spermatosit sekunder dan spermatid. Yang kedua yaitu spermiogenesis, adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari. Berbagai menjadi tahapan. Yang pertama, pembentukan badan Golgi, akson, dan kondensasi DNA. Yang kedua yaitu spermiogenesis, adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari. Terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan badan Golgi. Yang kedua, pembentukan
akrosom. Yang ketiga, pembentukan bagian ekor. Yang keempat, maturasi reduksi sitoplasma difagosit oleh sel Sertoli. Spermiasi adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri. Sperma non-motil ini ditransport dalam cairan testikular hasil ekskresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi oleh peritubular. Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik oleh saluran. Di sini ada dua fase atau tahapan spermatogenesis. Yang pertama, fase spermatogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik dengan pembelahan sederhana. Yang kedua, fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya peristiwa metamorfosis atau perubahan bentuk dari spermatid menjadi spermatozoa muda dan sempurna. Hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon perangsang folikel. Yang kedua yaitu LH, untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Yang ketiga yaitu FSH, untuk merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Yang keempat, hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Cukup sekian untuk saya menerangkan tentang reproduksi pada manusia. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.